warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai isu kesehatan lingkungan dan permasalahannya. Perkenalkan, saya Yunita. Dan saya Rasyida. Proses kajian dampak lingkungan terhadap gangguan kesehatan manusia. 1. Sumber penghasilan zat pencemar. 2. Emisi dan buangan zat pencemar. 3. Konsentrasi ambien zat pencemar di udara, air, makanan, dan lain-lain. 4. Dosis zat pencemar yang masuk tubuh manusia. 5. Efek kesehatan manusia yang tidak diinginkan. Biomarker, biological exposure index. Penilaian keseluruhan pemanjanan overall exposure terhadap zat kimia di lingkungan melalui pengukuran dari faktor-faktor penentu atau determinants yang sesuai dalam spesimen biologi pada waktu tertentu. Faktor-faktor penentu dapat berubah zat kimia itu sendiri atau metabolitinya. Spesimen biologi dapat berupa darah, air seni, rambut, atau spesimen biologi lainnya. Mengkorelasikan antara pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan tidak mudah karena satu, jumlah keanekaragaman zat pencemar. 2. Kesulitan dalam mendeteksi zat pencemar yang membahayakan dan konsentrasi rendah. 2. Interaksi sinergistik antara zat-zat pencemar. 4. Kesulitan dalam mengisolasikan faktor-faktor tunggal bila mana masyarakat terpanjang terhadap sejumlah besar zat atau senyawa kimia selama bertahun-tahun. 5. Penyebab jamak dan panjangnya masa inkubasi dari penyakit-penyakit. Isu-isu lingkungan. 1. Energi. 2. Pemanasan global. 3. Penipisan ozon. 4. Kualitas udara. 5. Kualitas air. 6. Kualitas tanah. 7. Ekologi dan kerusakan ekosistem. Isu mengenai energi. 1. Ketersediaan sumber energi yang memadai merupakan hal yang perlu untuk sebagian besar ekonomi dan memenuhi standar kehidupan sosial yang layak. 2. Meskipun sumber energi yang tersedia cukup banyak, namun ada sebagian seperti batu bara dan minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, dan sebagainya lagi, seperti tenaga surya. Meskipun tersedia dalam jumlah yang tidak ada habisnya, namun saat ini kurang ekonomis untuk sebagian besar aplikasi. 3. Penggunaan energi secara global tetap terus mengalami peningkatan secara revolusi industri. 4. Kesenjangan penggunaan energi antara negara berkembang dan negara maju masih tinggi. 5. Konsumsi energi banyak berpengaruh terhadap isu lingkungan. Isu pemanasan global. 1. Pembangunan gedung-gedung besar dan tinggi serta pembabatan hutan secara liar. 2. Tidak seimbangnya kadar karbon dioksida dan beberapa gas rumah kaca lainnya di udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, asap kendaraan bermotor, dan lain-lain adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca. 1. Pengaruh rumah kaca terbentuk dari interaksi antara atmosfer yang jumlahnya meningkat dengan radiasi solar. Meskipun sinar matahari terdiri atas bermacam-macam panjang gelombang, kebanyakan radiasi yang mencapai permukaan bumi terletak pada kisaran sinar tampak. Hal ini disebabkan oleh yang terdapat secara normal di atmosfer bagian atas dari sebagian besar ultraviolet. 2. Uap air atmosfer dan gas metana dari pembusukan mengaborsikan sebagian besar inframerah yang dapat dirasakan pada kulit kita sebagai panas. Kira-kira sepertiga dari sinar yang mencapai permukaan bumi akan direfleksikan kembali ke atmosfer. 3. Sebagian besar sisanya akan diaborsikan oleh benda-benda lainnya. Sinar yang diaborsikan tersebut akan diradiasikan kembali dalam bentuk radiasi inframerah dengan gelombang panjang atau panas jika bumi menjadi dingin. 4. Sinar panjang gelombang lebih tinggi tersebut akan diaborsikan oleh karbon dioksida atmosfer dan membebaskan panas sehingga suhu atmosfer akan meningkat. 4. Karbon dioksida berfungsi sebagai filter atau satu arah, tapi menghambat sinar dengan panjang global lebih untuk melaluinya ke arah yang berlawanan. Aktivitas filter dari karbon dioksida mengakibatkan suhu atmosfer dan bumi tidak akan meningkat. Penipisan lapisan
bahan kimia sebagai bahan perusak lapisan ozon atau ozone depleting substance seperti CFC, CS, dan gas NOx yang dapat berasal dari hasil proses aktivitas alam seperti aktivitas vulkanik dan kegiatan manusia seperti pembakaran dalam kendaraan bermotor dan industri. Dampak berlubangnya lapisan ozon. 1. Meningkatnya intensitas sinar ultraviolet yang dapat mencapai permukaan bumi, sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan seperti kanker kulit, katarak, dan penurunan daya tahan tubuh, dan bahkan terjadi mutasi genetik. 2. Mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, musnahnya ekosistem terumbu karang dan sumber daya laut lainnya, menurunnya hasil produksi pertanian yang dapat mengganggu ketahanan pangan dan bencana alam lainnya. 3. Mata rantai. Dampak penipisan lapisan ozon berikutnya adalah terjadinya pemanasan global atau global warming. Isu kualitas udara. 1. Udara di atmosfer dikatakan tercemar bila komposisi gas yang terkandung di dalamnya tidak lagi sesuai dengan komposisi alaminya. 2. Fenomena ini bisa disebabkan oleh masuknya partikel atau senyawa kimia lain yang secara alami seharusnya tidak terdapat di dalam susunan kimia atmosfer, atau meningkatnya konsentrasi suatu komponen alami atmosfer sehingga melebihi jumlah seharusnya, atau mengurangi kualitas udara di atmosfer. Jenis pencemaran udara. 1. Pencemaran primer. Zat kimia berbahaya yang langsung masuk ke atmosfer. Senyawa-senyawa berbahaya tersebut dilepaskan oleh berbagai sebab, baik oleh gejala alam maupun kegiatan manusia, langsung dalam bentuknya. 2. Pencemaran sekunder. Pencemaran ini merupakan turunan dari pencemaran primer atau hasil reaksi dari berbagai senyawa kimia di atmosfer. Isu-isu regional kualitas udara. 1. Hujan asap. 2. Kabut asap fotokimia. 3. Kualitas air hujan di Indonesia. Hujan asap. 1. Hujan asam disebabkan oleh polusi udara yang terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Asap yang merupakan sisa pembakaran dari bahan-bahan tersebut naik ke atmosfer dan bereaksi dengan uap air yang ada di udara. Dengan bantuan radiasi matahari, komposisi tersebut berubah menjadi larutan asap dan terbawa turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau kabut asap. 2. Di antara semua senyawa kimia yang terkandung di dalam zat-zat pencemar di atas, senyawa yang bertanggung jawab atas terbentuknya hujan asap adalah senyawa sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Hujan asam biasanya terbentuk dari awan, di mana senyawa-senyawa sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan oksigen, air, dan oksidan lain, membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Dampak hujan asam. 1. Menurunkan kemampuan fotosintesis tanaman. 2. Mengancam kehidupan hewan dan tanaman di lingkungan perairan. 3. Mengganggu kesehatan manusia, dapat berakibat buruk pada sistem pernapasan manusia dan menyebabkan penyakit asma atau bronkitis. Sedangkan kabut asap yang mengandung asap, selain mengurangi jarak pandang, dapat menyebabkan iritasi mata. 4. Merusak benda-benda buatan manusia seperti konstruksi logam dan beton, kendaraan, dan lain-lain. Kabut fotokimia. 1. Berbentuk seperti asam hitam, tetapi memiliki massa yang cukup berat, seperti kabut. Biasanya terjadi di atas wilayah industri atau jalan raya yang sibuk. 2. Kabut fotokimia terjadi akibat reaksi senyawa nitrat dan beberapa senyawa organik fotolite yang ada di udara. Dengan bantuan sinar matahari atau radiasi ultraviolet, gas-gas ini bereaksi dengan uap air, oksigen, dan hidrokarbon yang ada di udara, membentuk emulsi aerosol. 3. Selain menghalangi pandangan, kabut ini dapat menyebabkan iritasi mata dan karena mengandung asap, dapat merusak konstruksi beton dan logam. 4. Sumber pencemaran seperti gas buangan kendaraan dan industri mengandung NO dan CO dan senyawa hidrokarbon yang tidak terbakar atau pencemaran primer. Sedangkan pencemaran sekunder terutama NO2 dan O3 yang dapat membentuk kabut. Kualitas air hujan di Indonesia. 1. Pemantauan kualitas air hujan dilakukan oleh BMKG.
yang mempunyai 27 stasiun pemantau. 2. Batas nilai-nilai rata pH air hujan adalah 5,6, merupakan nilai yang dianggap normal. 3. Secara umum, unsur kimia paling dominan yang dapat menurunkan kualitas air hujan adalah unsur sulfat dan unsur nitrat. Kedua senyawa tersebut mudah larut dalam air hujan dan bersifat asam kuat. Sumber utama senyawa tersebut adalah akibat aktivitas manusia autoporgenic source seperti sisa pembakaran bahan bakar fosil untuk industri maupun transportasi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.